Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman, nomor absen 16 dari kelas 2 HKM. Di sini saya akan mempraktikkan tentang mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengunjungi sales pada UDU. Lalu di sini saya akan klik new. Setelah itu saya akan menuliskan nama customer yang telah saya buat terlebih dahulu di Word. Sebelumnya saya sudah membuat 10 transaksi di Word yang sudah saya tuliskan di Microsoft Word. Untuk customer yang pertama kepada CV Sukses Abadi, untuk expiration-nya tanggal 28, payment terms intermediate. Untuk produknya ada yang pertama kursi rapat lipat, kursi rapat lipat sebesar 3, kuantitinya 3. Selanjutnya ada lemari arsip besi, lemari arsip besi juga 3, meja belajar anak 1, dan nightstand kayu. Nightstand kayu, nightstand kayu sebesar 5. Lalu ini sudah terinput semua dan inilah total biaya yang diperlukan beserta pajaknya. Setelah sudah saya akan send by email, send, lalu confirm. Selanjutnya em, kita masuk ke sales order, delivery, dan ini pada di sini ada pilihan piket dan karena pada soal yang karena pada transaksi yang telah saya buat untuk pengirimannya itu jadi satu semua, untuk transaksi pertama ini jadi satu semua, jadi semuanya bisa dicentang kayak gini, pick semua, lalu validate. Oh iya, untuk demand dan kuantitinya tersedia ya, jadi ini nggak perlu dibeli lagi dari kitanya, seperti itu. Validate, kemudian udah validate, ini untuk statusnya juga done, lalu kita ke invoice, create invoice, create draft, kita pakai regular invoice ya. Ini totalnya yang tadi. Setelah itu confirm. Lalu kita ke bagian accounting, journal items, terus kita filter di sini yang belum direkonsiliasi. Yang belum itu ini. Tadi yang ini kita checklist, kita rekonsiliasi. Akunnya di cash, tahu cash. Setelah itu kita kembali lagi ke sales. Kita lihat yang tadi ini ya. Dan ini sudah terbayarkan atau sudah paid seperti itu. Ini juga untuk delivernya sudah terkirim ya teman-teman.
Nah, ini sudah terkirim sesuai yang diperlukan oleh sukses abadi. Selanjutnya saya akan masuk ke transaksi kedua. Transaksi kedua, pembelinya adalah Ude Berkah Mulia, intermediate. Untuk produk yang dibeli oleh Ude Berkah Mulia, yang pertama ada meja kantor kayu. Meja kantor kayu, kuantitasnya satu, sofa ruang tamu satu, meja rapat besar satu, dan lemari pakaian dua pintu satu. Lemari pakaian dua pintu satu. Ini sudah terinput semua dan seginilah untuk total biayanya. Lalu kita langsung send by email saja. Send dan confirm. Selanjutnya kita ke sales order dan kita ke delivery. Ini yang tadi tiket. Untuk ininya kita atur dulu. Kita mau ini tanggal berapa untuk 12. Untuk yang transaksi kedua, untuk pengantarannya itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu kita mau mengantar meja kantor kayu dan sofa ruang tamu terlebih dahulu. Caranya seperti ini, tinggal di checklist aja. Di situ di validate, create back order. Di situ udah kita balik lagi nih sales order. Udah Berkah Mulia, delivery, take new, eh maaf, order, Udah Berkah Mulia. Untuk yang ini kan yang tadi yang meja kantor kayu dan sofa ruang tamu. Ini sudah diantarkan. Habis itu kita kembali ke yang satunya yaitu meja rapat besar dan lemari pakaian dua pintu. Ini belum dikirim. Kita cekali saja langsung. Kita atur ininya. Langsung validate. Nah, ini sudah tervalidasi semua dan sudah apa? Sudah terkirim semua untuk barang-barang yang diperlukan oleh Bude Berkah Mulia. Setelah itu, setelah sudah terkirim semua, kita cek dulu apakah sudah terkirim semua dan ini sudah statusnya done. Kembali lagi, kita update invoice, create draft, dan konfirmasi. Ini belum, kita atur dulu. Untuk invoice date-nya keluarnya tanggal 31. Oke, konfirmasi. Dan kembali lagi ke bagian accounting, journal items,
Kita cari lagi yang belum direkonsiliasi. Ini ada udah berkah mulia, kita checklist, kita rekonsiliasi. Ini akunnya ke cash, yang satunya. Nah, setelah itu setelah sudah kita kembali lagi ke sales, orders, dan ini udah berkah mulia, kita lihat statusnya, dan ini sudah terbayarkan atau paid. Selanjutnya kita langsung saja ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga di sini ada toko Sentosa. Toko Sentosa. Untuk produknya toko Sentosa ada 4 produk. Pertama ada tempat tidur king size. Lalu yang kedua ada kursi kantor ergonomis sebanyak 5. Lalu yang ketiga ada rak buku minimalis 2. Lalu lemari pajangan kaca 3. Lemari pajangan kaca 3. Dan sudah. Dan ini adalah total harga yang diperlukan oleh toko Sentosa untuk membeli produk-produk tersebut. Lalu kita send by email ke toko Sentosa. Oh, mohon maaf sebelumnya karena terdapat trouble pada speak pada earphone. Kita lanjutkan. Setelah itu kita send email ke toko Sentosa. Setelah itu kita konfirmasi saja dan kita ke sales order. Itu Sentosa yang tadi kita pilih delivery. Untuk toko Sentosa sendiri untuk pengirimannya itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama ada tempat tidur king size dan kantor ergonomis. Jadi kita tinggal checklist saja untuk tempat tidur king size dan kantor ergonomis. Untuk schedule date-nya kita atur dan validate. Create back order. Selanjutnya untuk pengiriman yang kedua, ini yang belum statusnya ready ya, yang sudah down. Jadi kita yang ke yang belum, kita tinggal checklist saja ini yang belum berdua. Itu kita atur juga tanggalnya 31 dan kita validate juga. Lalu setelah sudah kita ke sales order, langsung kita create invoice, create dan confirm. Di situ kita ke bagian accounting, journal items, kita filter tadi yang belum direkonsiliasi. Yang belum rekonsiliasi ada dari tadi toko Sentosa ini akun receivable, kita rekonsiliasi dulu, kita masukkan ke akun kas. Setelah itu kita lihat dulu, kita cek apakah sudah terbayarkan. Invoice sudah terbayarkan. Selanjutnya lanjut ke transaksi keempat. Ini ada customernya toko mebel makmur. Toko mebel makmur. Untuk produknya sendiri ada 3, yaitu set bangku sekolah, set wardrobe, dan set papan tulis. Set papan tulis. Satu semua. Lalu kita langsung saja send by email. Send. Kemudian konfirmasi. Kita
ada bagian delivery atau pengantaran. Untuk transaksi keempat ini, toko mebel makmur, pengirimannya juga dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama ada set bangku sekolah dulu, lalu kemudian tahap kedua ada set wardrobe dan set papan tulis. Kita langsung saja checklist pada bagian set bangku sekolah dulu karena masuk pengiriman tahap pertama. Kita atur schedule date-nya, validate, create back order. Lalu setelah sudah, kita masuk proses order lagi ke toko mebel makmur, kita masuk ke delivery. Ini statusnya kalau yang sudah tadi berarti set bangku sekolah, yang belum tadi ada set papan tulis dan set wardrobe. Kita masuk ke set ini dan kita checklist saja dua ini. Kita atur juga untuk schedule date-nya dan kita validate juga. Setelah itu, setelah sudah divalidate semua, sudah diantar semua, kita langsung saja create invoice di sini. Regular invoice, create draft, dan untuk invoice date-nya kita isi konfirmasi. Dan kita ke bagian accounting, journal items, kita filter tadi yang belum direkonsiliasi, dan ini kita checklist, kita rekonsiliasi. Untuk akunnya kita masukkan ke kas, kita rekonsiliasi, sudah, kita masuk ke sales lagi, order, sales order, toko mebel makmur, dan kita lihat sudah terbayar. Selanjutnya transaksi kelima. Transaksi kelima ini customernya ada PT Jaya Perkasa. PT Jaya Perkasa. Untuk produk-produknya ada empat. Yang pertama ada rak buku minimalis. Kuantitasnya dua. Lalu meja belajar anak dua. Lalu tempat tidur king size satu. Lalu lemari pakaian dua pintu dua. Setelah sudah, kita langsung send by email dan send. Konfirmasi, kita masuk ke delivery. Untuk PT Jaya Perkasa sendiri di sini kita pengirimannya dalam langsung satu waktu, tidak dibagi dengan dua waktu. Langsung saja untuk begitu kita langsung ke checklist semuanya. Kita atur untuk schedule date-nya dan kita validate. Selanjutnya to invoice. Kita create invoice, regular invoice. Dan ini invoice date-nya kita atur terlebih dahulu. Setelah itu kita konfirmasi saja. Kemudian kita ke bagian accounting. Kita filter yang belum direkonsiliasi. Tadi ada ini, PT Jaya Perkasa, kita rekonsiliasi. Kita masukkan ke akun cash. Kemudian kita ke sales lagi. Sales order, PT Jaya Perkasa, kita lihat sudah terbayarkan. Seperti itu. Setelah itu untuk transaksi ke-6 ada toko mebel makmur. Toko mebel makmur. Ini intermediate. Toko mebel makmur produknya ada tiga yang ingin dibeli. Meja kantor kayu,
Meja kantor kayu 5, lemari pakaian 2 pintu 2, set meja makan 3. Kemudian setelah sudah, kita langsung, oh ternyata ada 5, kurang 2 lagi. Set meja makan, habis itu ada kursi rapat lipat 7. Setelah itu ada tak buku minimalis 6. Setelah itu kita send by email dan send. Konfirmasi. Kita masuk ke bagian delivery. Di sini untuk pengantarannya dikirim pada satu tahap saja, tidak terbagi menjadi 2 tahap. Langsung saja kita checklist semuanya, kelima produk ini. Untuk ininya kita atur. Setelah itu validate. Setelah sudah, kita ke invoice. Kita klik invoice. Dan ini kita atur invoice-nya, kita konfirmasi. Setelah itu kita ke bagian accounting, journal item. Kita filter yang belum direkonsiliasi. Yang belum direkonsiliasi ada ini, token mobil makmur. Kita rekonsiliasi. Kita masukkan ke akun kas. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian sales order, token mobil makmur, invoice, dan terbayarkan. Selanjutnya masuk ke transaksi ke 7, ada CV sukses abadi. CV sukses abadi ada 5 produk, kursi rapat lipat yang pertama, 15. Lalu ada lemari pajangan kaca 5, sofa ruang tamu 2, tempat tidur king size 2, lalu set meja makan 1. Setelah sudah, kita langsung send by email. Klik send dan konfirmasi. Setelah itu untuk transaksi ketujuh ini pengirimannya dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama itu ada kursi rapat lipat, lemari pajangan kaca, dan set meja makan. Kursi rapat lipat, lemari pajangan kaca, dan set meja makan. Pilihan pertama ada itu dulu. Lalu kita atur schedule date-nya. Misalnya ini. Lalu kita validate saja. Kita add ke order. Setelah sudah, kita kembali ke source order. Kita ini delivery, yang satunya sudah terkirim. Kita masuk ke apa pengiriman kedua, kita langsung saja checklist, kita atur untuk schedule date-nya misalnya ini, dan kita validate juga. Setelah itu kita cek
dan ternyata sudah terkirim semua. Kita ke masuk invoice, kita klik invoice saja, create draft, terus kita pilih ini dan kita konfirmasi. Kita masuk ke bagian accounting, journal items, filter yang belum direkonsiliasi, ada ini, kita rekonsiliasi dulu, masukkan ke akun kas, lalu kita ke sales lagi, maaf sebelumnya salah, kita ke sales, order, ini yang tadi, ya, setelah itu kita invoice, dan sudah terbayarkan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-8, ada di situ PT Jaya Perkasa sebagai customer. Untuk produknya yang dibeli dari PT Jaya Perkasa, yang pertama ada meja rapat besar, meja rapat besarnya 4, kursi kantor 10, set meja makan 7. Selanjutnya kita send by email. Nah, ini maaf sebelumnya karena di sini ininya masih kurang. Ini tandanya merah, kuantitasnya kurang ya. Langsung saja kita beli dulu. Tadi apa? Tadi satu meja makan ya. Kita ke purchase, order, request for cash station, new. Ini terserah saja. Langsung kita set meja makan. Langsung kita ini 20. Kita langsung order. Setelah itu kita kembali ke sales. Tadi sales order. Oh, kembali lagi ternyata. Customernya tadi berarti PT Jaya Perkasa. Untuk produknya kita ulangi lagi, meja rapat besar 4, meja rapat besar 4, kursi kantor ekonomis 10, set meja makan 7. Nah, ini sudah tersedia ya, karena warnanya sudah berubah. Sampai email, lalu send, dan konfirmasi. Untuk pengirimannya dari transaksi ke-8 ini langsung dalam satu pengiriman, jadi nggak dibagi dua. Kita langsung saja validate by invoice dan create invoice. Create draft ini dan konfirmasi. Kita ke bagian accounting, journal items, kita filter pada yang belum direkonsiliasi. Yang tadi itu ini, kita rekonsiliasi dulu, kita masukkan ke akun kas. Setelah sudah, kita balik lagi ke sales order. Ini yang tadi, kita lihat sudah terbayarkan. Selanjutnya masuk ke transaksi 9. Transaksi 9 ini kepada UD Berkah Mulia. UD Berkah Mulia. Untuk produknya yang pertama adalah lemari arsip besi 6, lemari arsip besi 6, lalu ada meja kantor kayu 4,
Misalkan terkayu 4, rak buku minimalis 7, rak buku minimalis 7, rak buku minimalis 7, next 10 kayu 9, next 10 kayu 9, tempat tidur king size 1, tempat tidur king size 1, lemari pakaian 2 pintu 3, 6, 7, 9, 1, 3. Ini ternyata banyak yang kehabisan ya untuk lemari arsip besi, rak buku minimalis, king size, lemari pakaian 2 pintu. Oke, kita langsung ke tugas lagi aja. Nah, maaf salah. Ini CV-nya terserah. Tadi lemari arsip besi, kita 20 saja. Di situ rak buku minimalis, rak buku minimalis. Setelah itu tempat tidur king size. Lalu ada kemudian lemari pakaian 2 pintu. Langsung kabul order. Kita balik lagi ke sales yang tadi. Kita harus bikin baru. Ada UD Berkah Mulia. Produknya yang pertama adalah lemari arsip besi 6. Lalu ada meja kantor kayu 4. Rak buku minimalis 7. Naik stand kayu 9. Tempat tidur king size 1. Lemari pakaian 2 pintu. Lemari pakaian 2 pintu 3. 6, 4, 7, 9, 1, 3. Nah ini tersedia semua ya. Sudah biru, biru seperti ini. Kita langsung send by email saja. Send. Langsung konfirmasi. Untuk pengirimannya ke UD Berkah Mulia ini dilakukan dengan 2 tahap ya. Yang pertama itu ada lemari arsip besi, meja kantor kayu, dan rak buku minimalis. Lemari arsip besi, meja kantor kayu, rak buku minimalis. Untuk ini ada pengiriman pertama. Schedule date-nya, validate, create recorder. Lalu ke pengiriman kedua, caranya seperti ini. Ini sudah kirim, ini belum. Kita langsung checklist saja, atur, kita validate. Langsung ke invoice, create invoice, create draft, konfirmasi. Lalu ke bagian accounting, journal items, yang belum direkonsiliasi kita filter. Ini kita rekonsiliasi, masukkan ke akun kas. Setelah itu kita kembali lagi ke sales order, invoice, dan sudah terbayarkan. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi 9. Mohon maaf sebelumnya,
transaksi 10 maksud saya, transaksi terakhir. Untuk customernya ada toko Sentosa. Toko Sentosa, em, produknya ada 4, tempat tidur king size, tempat tidur king size 4, nightstand kayu 8, nightstand kayu 8, meja belajar anak 5, meja belajar anak 5, lemari arsip bersih 3. Kalau sudah, kita send by email, kita send, kita konfirmasi dulu. Untuk pengirimannya ini em, dilakukan di hari yang sama semuanya. Jadi kita cek saja semuanya langsung. Saat ini pengirimannya dan kita validate. Kita ke invoice, create invoice, create draft, dan ini diatur dulu konfirmasi, dan kita ke bagian accounting, journal items, filter yang belum direkonsiliasi. Selanjutnya ini rekonsiliasi. Kita masukkan ke akun kas. Setelah itu kita cek dulu apakah sudah terbayarkan. Dan di sini sudah, ini ada statusnya paid. Kita cek lagi apakah sudah 10 transaksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata sudah 10 transaksi ya ini. Mungkin segitu dulu dari saya, Muhammad Taufikur Rahman. Jika ada salah kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.